Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, saya menggantikan Pak Ustadz Agus. Kebetulan beliau tidak bisa hadir. Judulnya adalah Rasa Malu Sebagian dari Iman. Apa itu malu? Malu mah emosi ya, perasaan. Ini ada asbabul wurud dari hadis itu. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, ada innamal haya'u minal iman, ada juga al haya syatrul iman, ada juga al haya minal iman. Dan hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah itu apa? Mayoritas ahli hadis. Dan semua ahli hadis yang penyusun kutubus sab'ah, 7 ahli hadis, yaitu yang hidup di abad ketiga Hijriah, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu semua meriwayatkan hadis ini. Al-haya'u minal iman. Dan di dalam riwayat Bukhari ada asbabul wurud. Kalau hadis mah ada asbabul wurud, kalau Quran asbabun nuzul. Tapi isi nama itu juga landasan historis. Itu ada seorang sahabat sedang mencela orang karena merasa malu. Jadi dicela oleh sahabat itu. Jadi dikatakan di dalam hadis itu yu'abu akhahu fil haya, menganggap aib atau dicela karena orang atau sahabat itu pemalu. Maka karena dicela itu semakin malu gitu. Tiba-tiba Rasul datang. Maka Rasul bersabda, "Da'hu, biarkan rasa malu itu." Karena apa? Innal haya minal iman. Sesungguhnya malu itu merupakan bagian dari iman. Jadi rasa malu itu bagian dari iman. Jadi kalau sekarang banyak yang mencuri, banyak yang korupsi itu di mana-mana ya, dari mulai pejabat sampai tukang dagang aja. Tukang dagang aja kan korupsi itu. Minyak kita dikurangi, dioplos, ada juga dioplos mah ditambahan, ya mah dikurangi, dicampuran, itu mah bensin ya, bukan bensin BBM, dioplos supaya dapat keuntungan yang besar. Nah itu karena tidak mempunyai rasa malu atau kurang masa malunya. Tetapi ada juga pemalu. Kalau pemalu mah eraan. Jadi ada gedeka era, kalau kata orang Sunda. Ada gedeka era, ada eraan. Kalau gedeka era itu positif. Tapi kalau eraan itu negatif. Itu mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia, gedeka era itu bisa diterjemahkan ku gede nanti besar kan. Jadi nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu. Jadi gedeka era jadi besar, jadi salah jadi terjemahnya. Jadi memang kadang-kadang antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda itu adatnya berbeda gitu ya. Jadi gedeka era itu mempunyai rasa malu. Kalau eraan itu artinya pemalu. Jadi yang negatif itu eraan. Kalau mempunyai rasa malu itu adalah bagus gitu ya. Nah, maka salah satu contohnya ini yang eraan, Anas bin Malik. Anas bin Malik itu lahir 10 tahun sebelum hijrah dan wafat 93. Jadi dalam usia 103 tahun Anas bin Malik hidupnya, ya wafatnya. Beliau itu adalah anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang perempuan itu mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahabtu nafsi."
"Ya Rasulullah, aku menghibahkan diri kepadamu." Menghibahkan diri teh menyerahkan diri kepada Rasul, artinya untuk apa? Untuk dinikah. Aku menghibahkan diri kepadamu. Karena kalau kepada Rasul kan boleh menghibahkan diri. Jadi kalau ada wanita datang kepada Rasul, "Wahabtu nafsi," aku menghibahkan diri, itunya haknya perwalian itu langsung kepada Rasul. Dan Rasul boleh menikahnya, tidak perlu izin wali. Dan Rasul boleh menikahkan kepada yang lain, tidak perlu izin wali lagi, tinggal Rasul. Karena Rasul itu adalah langsung wali, ya, si wanita yang menyerahkan diri. Tapi kalau wanita sekarang menyerahkan diri kepada seseorang, nggak bisa. Pokoknya ada wanita datang, "Pak Saipudin, wahabtu nafsi." Angger kalau minat harus datang kepada orang tuanya. Karena itu di dalam surat Al-Ahzab dikatakan kholisotan laka. Itu sah hanya bagi Rasul. Ya, kembali tadi kepada Anas bin Malik. Ada seorang anak, karena Anas bin Malik itu kan anak perempuannya 2. Kalau anak laki-lakinya 86. Kalau cucunya 116. Ini sambil ngapalkeun, kalau ilmu hadis mah kudu ngapalkeun itu teh tahun-tahun teh. Jadi sambil ngapalkeun disebut-sebut gitu. Jadi cucunya 86 itu adalah laki-laki, yang 2 perempuan. Nah, maka kata putri Anas bin Malik, "Kok cenah kenapa latas tahi eta si wanita teh teu malu-malu, nggak punya rasa malu, kau menghibahkan diri kepada Rasul, belak-belakan saja ingin dinikah, mun urang mah cenah malu atuh menghibahkan diri." Maka kata Anas bin Malik, "Malu kamu itu lebih negatif dari perempuan itu." Kenapa? Ya kamu itu kan merasa malu, kan tertarik kan ke kamu juga kepada Rasul kan? Hayang kan dinikah oleh Rasul, katanya kamu juga kepada putranya. Ya mesem aja dia oleh ayahnya ditegur. Nah, makanya karena kamu mah merasa malu, jadi tidak dinikah oleh Rasul dan tidak dinikahkan kepada orang lain karena kamu terlalu gede kaera, terlalu malu besar, sehingga akhirnya cau amon di korangan, amon sorangan. Ya dihayang, tapi tidak tahu Rasulullah SAW juga kamu mau dinikah. Nah, makanya malu itu ada yang negatif, kata Anas bin Malik. Coba wanita itu kan karena belak-belakan, tidak memiliki rasa malu, tidak gede kaera, maka dia diterima oleh Rasul SAW. Apakah diterimanya oleh Rasul ditawarkan kepada laki-laki lain atau bagaimana? Jadi kalau begitu, merasa malu itu ada yang positif, minal iman, yaitu kepada orang yang rasa malunya menghindari perbuatan melanggar dan malu kalau dia berbuat salah. Itu adalah yang positif. Dan malu kalau dia mau berbuat baik, maka itu negatif. Maka harus ada manajemen malu ya. Di mana kita merasa malu dan di mana kita tidak boleh malu. Dan Rasulullah SAW juga diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Muslim yang lahir 206, wafat 261, Muslim itu bin Hajjaj namanya. Sesungguhnya Allah itu tidak merasa malu untuk berbicara hak. Innallaha la yastahyi fil haq. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu untuk berbicara kebenaran. Jadi kalau berbicara kebenaran jangan malu-malu. Dan itu juga ditunjukkan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan
fama fauqaha. Sungguhnya Allah tidak malu-malu, tidak merasa malu untuk berbicara kebenaran tentang perumpamaan nyamuk. Nyamuk itu fama fauqaha, atau nyamuk yang lebih kecil dari nyamuk, atau lebih hina dari nyamuk, perumpamaan nyamuk. Itu Allah tidak merasa malu untuk berbuat seperti itu, untuk berbicara kebenaran. Makanya jangan merasa malu untuk berbicara kebenaran. Kita kadang-kadang, apalagi kalau yang berbuat salah orang deket, atau pembesar, atau pemimpin, kita kan mau berbicara kebenaran yang menunjukkan kesalahan kan malu. Kita nggak berani. Padahal justru kita seorang mukmin itu harus memiliki keberanian atau syaja'ah di dalam berbicara kebenaran. Tapi harus malu berbicara kejelekan. Kalau berbicara yang benar, berbicara yang baik, tidak boleh malu-malu. Itu salah satu sifat mukmin. Sifat mukmin itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu dalilnya kan paman ro'a minkum munkaron fayughayyir biadi, fa illam tasasi fabilisani, wa illam tastati fabiqalbi. Barang siapa yang melihat kemungkaran ngomong. Jadi biadi bagus nama dengan kekuasaan, tapi karena tidak punya kekuasaan bicara dengan lisan. Tapi kalau tidak bicara dengan lisan, maka dengan hati. Tetapi harus ingat, berbicara dengan hati ada apul iman, selemah-lemahnya iman. Jadi makna takwil mukhalafah atau makna mafhum mukhalafah dari hadis itu, kalau kita ingin termasuk orang mukmin yang kuat, harus berani berbicara kebenaran, menegur kesalahan, dan dengan kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan, dengan lisan ngomong. Itu salah satu tanda orang mukmin itu berpikir kritis. Berpikir kritis itu tentu saja beda dengan berpikir sinis, ya. Jadi bukan sinis, tapi kritis. Karena kalau kritis itu membicarakan apa yang benar-benar, apa yang salah, itu berpikir kritis. Maka tidak usah malu-malu kalau berbicara atau berpikir kritis. Ini Pak Toto juga suka berpikir kritis. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang salah, dia langsung tegur yang langsung buku saya ditunjukkan. Kadang-kadang saya mah malu untuk menunjukkan kesalahan orang itu. Pak Toto itu berani itu. Kalau ada melihat keliru, nih bukunya Kupas saya pun diterbitkan. Itu adalah berpikir kritis, ya. Jadi jangan malu kalau sedang berpikir kritis. Maka ya walaupun caranya berpikir atau mengkritik orang itu qadri ukulihim, sesuai dengan kemampuan akal mereka. Jadi sesuai dengan posisi mereka. Ini saya ingatkan ya, kalau ceramah saya kuldum, kuliah 20 menit. Jadi wayahna we ibu-ibu kuliah 20 menit taraweh maupun subuh, jadi kuldum. Jadi sekarang baru 14 menit ya. Jadi itu berpikir kritis, jangan malu-malu, karena itu dapat pahala. Tapi kalau berbicara salah, harus malu, karena itu sebagian dari iman. Sebagian dari iman. Jadi rasa malu harus tetap kita jaga, tapi di mana kita harus merasa malu, dan di mana kita tidak boleh rasa malu. Harus menjadi pemberani karena iman. Jadi malu juga karena iman, karena minal iman, innal haya minal iman, dan pemberani juga karena iman.
Karena iman itu apa? Manifestasinya, prakteknya, tatbiknya, penerapannya, atau implikasinya. Karena iman itu, ya salah satu contoh, antu minabillah, beriman kepada Allah yang dibahas oleh Pak Jajang kemarin. Antu minabillah, beriman kepada Allah. Artinya beriman kepada Allah itu penerapannya di dalam urusan dakwah atau kebenaran. Ini ada enggak dasar hukumnya dari Al-Quran, dari firman Allah? Itu iman kepada Allah buktinya. Jadi kalau ibadah kita karena iman, karena hadisnya man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ya, mendirikan Ramadan karena iman dan ihtisabnya. Salah satu makna karena iman itu tahu dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena iman kepada Allah. Jadi kita sholat, kita zakat, kita saum, kita haji, kita hubungan bergaul kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama manusia karena tahu dasarnya. Nah, itu karena iman. Walaupun tentu saja untuk hafal mah firman Allah itu mah wajib kifayah atau fardu kifayah, hari hafal nama. Ente hafal cuman tahu ini dasarnya dari mana, ayatnya ini. Nah, seperti berasa malu karena ayatnya innallaha la yastahyi ayadriba masalan mabaudotan. Jadi kalau tahu berdasar Qur'annya itu fardu ain, setiap mukmin harus tahu dasar hukum dalam Al-Quran, tetapi bagaimana bunyinya itu fardu kifayah. Makanya mempelajarinya Quran itu fardu ain, mempelajarinya hadis itu fardu ain, tetapi kemampuan memahami, membaca, kemudian mahir tentang Al-Quran dan hadis itu adalah fardu kifayah. Dan seperti tadi, karena iman makhluk kita karena tahu dasarnya di dalam firman Allah, innallaha la yastahi ayadriba masalan mabaudotan. Perumpamaan dengan nyamuk saja Allah Subhanahu wa taala tidak malu. Karena apa? Karena harus belak-belakan di dalam kebenaran. Itu iman kepada Allah dan Al-Quran. Iman kepada Rasul, kita harus tahu dasar hukumnya hadis, dan kita mencontohkan, meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani Rasul, kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya sudah wafat. Iya, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kalau fisiknya sudah wafat, tetapi kan hadisnya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kita membaca hadis, seakan-akan Rasul itu hadir. Hadir itu bukan fisiknya, tetapi hadisnya. Nah, itu iman kepada Rasul dan iman kepada apa yang disabdakan Rasul, yaitu hadis. Kemudian iman kepada malaikat. Karena apa? Karena kita yakin malaikat itu mencatat. Maka kita ingin memberanikan diri untuk berbuat baik. Dan kita merasa malu walaupun tidak ada orang, karena ada pencatat. Umpamanya iman kepada malaikat, di tangan kita sebelah kanan dan sebelah kiri ada raqib dan atid, sehingga walaupun sorangan sendiri kita untuk berbuat jahat tuh merasa malu karena ada yang dicatat. Nah, itu kan saum itu salah satu latihan merasa malu untuk berbuat salah. Itu makanya maknanya innal haya minal iman. Sesungguhnya merasa malu itu merupakan bagian dari iman. Masih banyak tentu saja bahasanya, tapi sudah 19:27 detik, 19 menit 27 detik. Jadi saya tutup saja. Insya Allah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.